Atau kita jangan-jangan durhaka, Pak. Gimana ya? Durhaka karena Banyak homoseks sudah muncul di Aceh, kaum Nabilut ini luar biasa. Ya, dan sebagian besar kasus itu banyak kalau di Aceh korupsi desa, dana desa. korupsi dana desa. Ya Tuhan. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kalau ada orang tanya di Aceh salah satu tokoh yang paripurna sepertinya Pak Takwadi. Alhamdulillah. Kenapa gitu, Pak? Jadi Bapak berangkat sebagai dosen, akademisi, Ya, kemudian sempat menjadi ketua ombudsman. ya. Berapa periode, Pak? Dua ya? 2 periode. 2 periode. Kemudian juga konsultan hukum Ya. di mana-mana. Sebelum ombudsman. Sebelum ombudsman. Sebelum itu juga jadi konsultan di banyak NGO. Iya. Ya. Kemudian hari ini jadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi, tipikor. Di samping itu masih ada, Pak, ketua ISMI dan para ketua Muhammadiyah. Jadi lengkap. Lengkap. Makasih kehadirannya di Sego TV, Pak. Pak, supaya karena ini kita diskusi panjang, supaya para pemirsa Sego TV juga tahu dari mana Bapak berangkat Ya. dan bagaimana bersentuhan dengan ragam profesi yang kemudian Bapak geluti ini. Tentu diawali oleh sejarah, karena Bapak juga orang PD, tentu ada sejarahnya. Bisa diceritakan sedikit saja, Pak, bagaimana ketersinggungan Bapak dengan dengan entrepreneur, dengan hal lain. Bisa ceritakan, Pak. Baik, makasih Pak Mukris, para pemirsa Sako TV yang saya hormati. Saya berasal dari keluarga yang kurang beruntung. Ya. Ayah saya bangkrut pada saat saya kelas 5 SD. Ya, kelas 5 Amin. Jadi sehingga mengharuskan saya harus banting tulang untuk mengupayakan membiayai sekolah sendiri. Nah, jadi sejak kelas 1 SMP, kelas 1 SMP, saya SMP Negeri 6 Banda Aceh. Saya sudah tinggal dengan paman. Ya, seorang juragan, seorang pedagang. Pedagang rempah yang ya lumayan sukses pada masa itu. Jadi saya melihat bagaimana etos kerja beliau. Ya, subuh sudah bangun langsung kerja. Sampai malam. Besok gitu lagi. Jadi etos kerja yang dia betul-betul. Nggak ada waktu bermalas-malasan. Nah, pada masa saya tumbuh gitu ya, beliau baru masa bermalas-malasan beliau setelah semua selesai secara finansial. Nah, baru nongkrong sini. Jadi itulah yang memicu saya, dan saya terus terang dalam hidup saya banyak mengikuti ya pola hidup Haji Yaakob ini. Nah, seorang pedagang yang memiliki banyak aset pada masa itu. Nah, kemudian saya disekolahkan kuliah sampai saya tamat. Jadi sekolah sambil bekerja di Haji Sambil Yaakob bekerja. Saya kuliah sambil bekerja. Ada jam kuliah saya ke kampus, makanya di kampus saya tidak terlalu banyak terlibat dalam aktivitas kemahasiswaan. Karena harus jualan. Harus jualan. Tapi saya ranking 1. Iya. Dan saya lulusan tercepat. Tercepat. Ya, pada masa itu. Kenapa tercepat? Mungkin saya tidak punya pikiran lain, hanya pikiran untuk menyelesaikan itu. Iya. Padahal bakat saya untuk berkawan tinggi. Artinya orang PD dulu penuh dengan spirit entrepreneur, Pak. Iya, Ya, terutama juga artinya walaupun Bapak di akademisi, tapi Bapak pernah bersinggungan dengan Dunia bisnis juga. orang Bukan hanya pernah bersinggungan, malah saya juga punya usaha. Oh. Jadi ini Pak betul-betul orang PD. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana spirit bisnis anak-anak PD sekarang? Nah, ini yang terus terang saya prihatin itu. Ya, prihatin kenapa? Karena orientasi kerja bagi keluarga PD sekarang PNS. Nah, ini kan sesuatu yang tidak begitu produktif ya. Tidak begitu pas lah dengan semangat kewirausahaan. Harusnya anak-anak itu didorong menjadi wirausaha. Sehingga kalau dia menjadi wirausaha, dia banyak dia bisa mudah menyumbang. Membangun masjid di kampungnya, membangun jalan di kampungnya, atau ada semangat. Makanya PNS yang berapa? Mohon maaf ya, kita kan tahu sama-sama tuh gaji PNS yang normal. Kan? Sehingga kan akhirnya malah kebanyakan PNS yang dia terima bukan gaji tapi sisa gaji. Nah, sudah
Sudah kredit. Sudah kredit macam-macam. Tapi kalau dia pengusaha kan enggak begitu. Pengusaha harus ambil kredit. Ya, ya. Ya kan? Karena itu kan kepercayaan. Bapak Makin sendiri bagaimana mewarisi spirit entrepreneur terhadap anak misalnya, anak Bapak sendiri? Nah, anak saya 3 laki ya, yang 1 PhD, ya, doktor, dia Tapi Daniel. duluan Daniel di sini Pak. Dia mewarisi bakat membaca menulis dari saya. Nah, dia ada. Tapi kalau bakat dagang, saya melihat dia tidak ada passionnya. Enggak ada vision ya. Ya, waktu kami memiliki banyak armada dulu, saya suruh dia, jangankan suruh kawanin supir aja yang besar truknya sedang mogok. Nggak begitu Nggak ada apa bakat. nggak ada bakat. Yang 2 juga begitu. Ini yang 3, yang nomor 3. Yang 2 sudah kerja di Jakarta, ya, alumni teknik sipil. Yang nomor 3 yang masih sedang kuliah. Yang 3 ini yang kami mulai, yang ada macam-macam lah usaha dia. Sekarang Mulai ada bakat. mulai nampak kelihatan karena kan sudah pegang uang langsung sendiri. Yeah. Nah, dia baru semester 6 sekarang. Nah, udah mulai. Dulu mulai buka usaha Warmindo. Warung Indomie. Nah, enggak begitu lancar, tutup. Nah, kemudian apalagi usahanya sewa-sewa, kan ada mobil pickup. Nah, sewakan mobil pickupnya. Itu masih jalan. Sekarang sudah mulai buka usaha ternak ayam kecil. Sudah. Jadi kalau mungkin perlu ayam, Sampai ke ayam pun ya. ya, jadi dia ada ayam yang sudah 70 ekor sudah terjual semua. Yeah. Nah, ini sedang masuk mau panen yang 100 ekor. Nah, untuk persiapan menjelang Lebaran nanti. Artinya walaupun itu kecil, bahkan kecil sekali, tapi kita kan ingin menemukan minat usahanya, ya, minat kewirausahaan sehingga dia tahu jerih payah, tahu kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Yeah. Nah, saya bilang, nggak perlu malu kamu jualan-jualan begini, antar pakai Honda, pakai apa ke rumah-rumah orang, walaupun kamu anak seorang apa begitu. Ya, seorang hakim. Tidak perlu malu, kan ini kan halal ini kan. Nah, itu. Oke, makasih Pak sebagai pengantarnya. Kemudian Bapak sebagai Ketua ISMI juga, dan kami mengucapkan selamat juga ke Bapak baru ini. Artinya setelah saya sedikit tadi searching Pak, begitu saya lihat peran dan tujuan ISMI itu ngeri kali Pak. Ya. Dia bergerak dalam berbagai bidang, termasuk bidang pencerahan politik juga, ekonomi, kesejahteraan dan lain-lain. Nah, bagaimana Pak? Artinya bagaimana ISMI ini mau dibawa kemana ke depan? Ya. Ini kan begini, ISMI kan kumpulan cendekia, Ya. ya kan, yang terorganisir. Harusnya kan diorganisir secara baik. Karena dari segi saya lihat nama-namanya itu ada 278 nama, itu tokoh-tokoh semua, pemikir-pemikir semua. Ya, ada yang kalangan dari kampus, ada yang dari birokrasi, ada yang dari politisi, bahkan ada yang dari kalangan bisnis, ada campur semua situ. Jadi itu sebetulnya menyenangkan itu, ya, bagi saya itu menjadi modal utama untuk melakukan upaya pergerakan-pergerakan. Ya, saya katakan pada teman-teman, ISMI ini harus menjadi think tank di Aceh. Ya, harus jadi lokomotif tempat berpikir orang-orang tokoh-tokoh Aceh ada di ISMI. Nah, nanti dari suara ISMI lah dia menyuarakan, mempengaruhi kebijakan. Nah, jadi ISMI bukan soal bagi-bagi peduli dua apa, itu tadi kan hanya itu kan karena temporer saja karena bulan-bulan puasa kan, tapi bukan itu tujuan utama kita. Bapak merasakan nggak bahwa hari ini terkesan pembangunan Aceh itu tanpa think tank, tanpa pemikir outsider yang dari luar. Dan Bapak menguarakan ISMI itu sebagai think tanknya, orang Aceh, thinkernya pemerintah Aceh. Saya obsesi saya seperti itu, sehingga the resource yang ada di sini. Sehingga ini menjadi lembaga yang mempengaruhi kebijakan publik. Langkah apa yang kira-kira perlu dilakukan? Nah, ini saya akan mulai dengan serial dialog atau diskusi atau apapun namanya lah. Ya. Ini tanggal 29 ini kami akan lakukan dialog tentang upaya pengentasan kemiskinan. Ini berangkat dari fakta bahwa Aceh ini termiskin di Sumatera. Di Sumatera. Dan bertahun-tahun, Pak. Pedih sekali itu mendengar tuh. Ya. Bagaimana mungkin Aceh yang demikian kaya raya, SDA-nya di laut begitu banyak ikan dan macam-macam, di gunung, di hutan kan begitu kaya Aceh. Tapi kok bisa Aceh masuk miskinnya? Tentu ada yang sesuatu yang keliru. Salah. Sudah SDA kita paling banyak, paling kaya, ditambah lagi ada dana yang paling besar, dana otsus.
Kan dana yang paling besar di Sumatera kita menerima OSUS. Ya, sudah dananya besar, kewenangannya juga besar. Kan aneh kalau bisa miskin. Nggak masuk. Berarti ada yang salah dengan Nggak masuk akal. dari hulunya barangkali. Ada yang salah. Mesti ada yang salah. Kalau bicara hulu kan bicara desain, bicara perencanaan. Bisa bicara top kan, Iya. atas sampai ke hilirisasi. Nah, jadi Karena apa namanya ya? Karena kita kan kekurangan industri juga, Pak ya. Jadi Ya. tolak ukur kesuksesan Aceh ya di pemerintahnya dengan biaya pemerintahnya. bisa jadi itu kalau ahli sudah duduk kan sudah banyak item kan, sudah banyak variabel mengapa Aceh seperti ini. Kenapa orang miskin? Kan jawabannya sederhana. Miskin karena tidak ada pendapatan. Iya. Coba kalau dia ada pendapatan, Nggak miskin. nggak miskin dia. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa tidak ada pendapatan? Tidak ada pekerjaan. Iya. Mengapa tidak ada pekerjaan? Apakah anak mau kerja? Apa tidak bisa kerja? Atau tidak ada lapangan kerja? Nah, itu apa mau dikerjakan? Oh, itu sudah tahu bagaimana solusinya. Kan begitu. Nah, ini di Aceh ini sekarang ya fakta kemiskinan. Fakta kemiskinan. Kita tidak bisa menihilkan ya. Dulu malah waktu saya masih kepala ombudsman, saya panggil khusus malah. Kepala BPS. Ya, Pak Untuk Wahidudin. memastikan data itu benar atau tidak? Iya, memastikan itu. Benar tapi Pak. Benar. Kenapa Bapak katakan Aceh miskin? Dia ini heboh ini. Apa indikatornya? Dia boleh beritahu. Ini indikatornya Pak. Kami ini sensus. Indikator pertama rumah tidak layak huni. Paling banyak di Aceh. Rumah tidak layak huni. Apa indikator tidak layak huni? Ini indikatornya. Lantai, WC dan seterusnya. Yang kedua, konsumsi, apa yang dimakan. Dia periksa berapa kilo ada beras di rumah. Apa ada ikan, ada apa. Nah, itu 2 indikator utama itu. Rumah dan makan. Kenapa? Makanannya tidak baik, tidak memadai, karena tidak ada pendapatan tadi. Ya. Mengapa rumahnya tidak diperbaiki? Karena tidak ada pendapatan. Jadi kata kunci pada pendapatan. Tidak ada pendapatan, kenapa? Karena tidak ada pekerjaan. Kenapa tidak ada pekerjaan? Apa tidak mau? Ya. Nah, tidak mau kan persoalan etos. Kan etos kerja kita bagaimana? Nah, atau tidak mampu, tinggal di training, dilatih. Ya. Atau tidak ada lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tidak ada, bagaimana kita mau latih? Nah, jadi ini rangkaian ini. Nah, inilah mesti ada solusi. Mesti ada solusi. Dan ISMI ingin Bapak Wawan menjadi tinker itu gagasan luar biasa dan kendalanya bukan kendala, artinya perlu tahapan dan perlu perkawanan juga. Ya. Jadi jangan ISMI sendiri, perlu ada lembaga lain, kemudian juga ada sinergi dengan pemerintah. Ya. Dan pemerintah juga mau mendengar. Ini kan sesuatu yang penting juga. Ya, jadi think tank ini maksud saya ya kita ada di barisan depan. Tentu berkolaborasi dengan lembaga lain, dengan pemerintah. Karena percuma juga kan ide-ide kita, gagasan-gagasan ini kalau tidak dipakai oleh pemerintah kan percuma. Pemerintah legislatif begitu, kalau tidak masuk ke DPR. Jadi sekecil apapun ide itu kita tampung. Saya minta teman-teman di Dewan Pakar, kan banyak Dewan Pakar, Dewan Pakar untuk mendiskusikan ini. Nah, untuk mengagendakan Dewan Pakar itu ada majelis ini, yang ada eksekutifnya, ada majelis yang untuk mengurus acara-acara seperti itu. Gitu. Jadi sekarang kalau misalnya itu ISMI bisa bergerak dalam berbagai sektor, Pak kan? Bisa. Bukan hanya Kita kan lembaga berpikir ini. ya. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia kan cendekiawan, cendekiawan itu berpikir ini bagaimana ini. Dan basisnya ke Islam Muslim. Dan kita hampir mayoritas dan bersyariat lagi. Itu salah satu keuntungan kita. Keuntungan kita. Tapi pada misalnya perbankan misalnya, Pak. Ya. Nah, perbankan misalnya itu kan perlu juga sudah diskusi juga dan perlu pikiran-pikiran juga supaya dunia perbankan juga bisa lebih eksklusif misalnya. Bagaimana, Pak? Ya, perbankan kita harus inklusif. Ya. Jadi membuka kemudahan-kemudahan seluas mungkin. Karena hari ini kita nggak bisa akses, Pak. Nah ini kan salah satu contoh. Kan artinya nggak hebat syariah. Iya. Jangan sampai gara-gara ini orang mengatakan alah apa juga bank itu namanya bank syariah tapi ATM tutup, sinyal nggak ada, ini kan nggak boleh. Jadi bagaimana bank syariah ini ya, itu harus
lebih hebat daripada bank konvensional. Nah, bagaimana caranya? Itu yang perlu kita pikirkan ke depan. Dan jangan lupa bank syariah itu ide gagasan itu kan dari ICMI. Oh itu Pak. ICMI. Oh iya, Bank Muamalat. Bank Muamalat sebelum Bank Muamalat BMT. Berarti ICMI berdosa Pak kalau Baitul Qirat. Itu dari Aceh itu. Dari Aceh itu. Waktu masa Pak Amin Aziz dulu datang ke sini, saya sudah di dalam. Saya sudah di ICMI waktu itu. Jadi modellah Baitul Qirat. Iya. Nah, karena sistem syariah. Kemudian Dan kalau di luar konsepnya buka eksklusif, konsepnya konsep terbuka Pak kan? terbuka, ya. Yang di luar Aceh namanya BMT. Kemudian jadi bank muamalat. Iya. Itu gagasan ICMI itu. Kan dijual saham-saham tuh yang nama sahamnya apa? Abdi Bangsa apa? Saham Abdi Bangsa itu. Pak, segmen yang kedua soal menyangkut dengan pelayanan publik. Karena Bapak juga pernah di Ombudsman. Ya. Bagaimana sekarang? Saya punya quote dari kawan yang menyebutkan bahwa rasanya hari ini itu masyarakat melayani birokrasi. Rasanya bagaimana? Bukan sebaliknya. Bagaimana respon Bapak? Nah, ini kan diperlukanlah pengawasan sebetulnya. Di hadirnya ombudsman sebetulnya untuk itu. Ya, jadi ombudsman yang baik itu yang progresif. Ya, ada masalah dia datangin, bukan menunggu, bukan reaktif. Ada masalah datang ke ombudsman baru tindak lanjuti buat begini. Jadi habis waktu urusan formal. Artinya di negara kita memang soal pelayanan publik menjadi masalah. Harus. Kalau menurut Bapak titik dominan masalahnya yang di mananya? Yang pertama ini mohon maaf ya, ini perilaku aparatur. Perilaku. Jadi mesti ada perubahan perilaku. Ya, tidak hanya di dunia birokrasi lembaga vertikal, lembaga daerah lebih lagi. Ya, kan beda pelayanan di rumah sakit pemerintah dengan di rumah sakit swasta. Betul. Ya, kan? Karena apa? Karena dalam pikiran si pekerja swasta kalau dia tidak bekerja bagus, dia bisa diputus kontraknya. Betul. Kalau diputus kontrak yang korban bagaimana? Ya. Nah, tapi di PNS dia pikiran seperti itu kecil sekali. Kecil sekali pikiran seperti itu. Pokoknya kerja karena gaji. Nah, ini itu satu. Yeah. Itu problem. Ya. Kemudian di masyarakat kita juga yang hanya menuntut hak, tapi juga harus memenuhi kewajiban kita. Yeah. Ya, jadi ada upaya yang terus menerus hal-hal untuk membenahi pelayanan publik dari sektor kecil yang masif sampai kepada hal-hal yang sifatnya besar. Yang besar itu maksudnya terkait dengan SK, pemilihan orang-orang, yang mutasi, rotasi, promosi. Yeah. Itu menyangkut publik juga karena orang-orang kalau ditempatkan orang yang bagus pada tempat yang bagus, itu akan dia bisa bekerja lebih cepat, lebih mudah untuk melayani rakyat. Dibandingkan kalau ditempatkan orang ya tidak cocok di tempat itu. Yeah. Tidak ada fashionnya. Yeah. Bagaimana dengan kontribusi civil society dalam pelayanan prima soal pelayanan publik ini? Saya harus katakan bahwa hemat saya ya, itu kontribusi civil society, NGO, Ormas, OKP itu sepertinya agak kurang. Nggak cukup. Kenapa? Nggak cukup ya. Apa karena mereka sudah apatis juga atau harusnya di Aceh ini saya tidak melihat ada NGO pelayanan publik. Oh gitu. Nggak ada. Nah ini bahaya nih Bapak 2 periode tapi. Nah, NGO yang fokus pelayanan publik. Ya. Kalau fokus korupsi ada. Ya. Ya kan? Kesehatan pendidikan ada. Ada. Yang fokus isu-isu pelayanan publik mana ada, belum kelihatan. Nah, yang sehingga dia bisa menyuarakan. Padahal penting sekali Pak. Kalau untuk sektor hukum ada kita kenal YARA. Ya. Advokasi biaya hukum dan HAM kan ada YARA. Tapi pelayanan publik. Coba lihat bagaimana karena sudah tiba-tiba pupuk bersubsidi langka, minyak langka, kan sering kita minyak sudah langka, habis itu listrik satu hari sampai beberapa kali meninggal. Ini kan sesuatu pelayanan publik yang sifatnya dasar. Nah, kalau ada civil society yang pro ke sana, yang menaruh perhatian ekstra terhadap hal seperti itu, itu kan mengakibatkan para penyelenggara pelayanan publik
mesti lebih hati-hati Betul. untuk tidak berbuat baik. Ada yang mensupervisi, Ada yang mengontrol. supervisi, ya. Apalagi media Ya. kan sangat berperan dalam kontrol pelayanan publik. Tapi media kalau tidak ada yang supply informasi kan nggak dapat Nggak juga. tahu juga, mesti ada supply memberitahu kan. Itu dia. Jadi mesti ada kerjasama lah, kolaborasi antara lembaga resmi pengawas pelayanan publik, ombudsman dengan NGO atau ormas atau siapa. Ini kan Ya. seperti putus ya. Artinya ke depan civil society di Aceh perlu juga konsentrasi untuk pelayanan publik, Pak. Ya? Perlu. Mesti ada bentuk satu LSM lah ya, bidang pelayanan publik. Dan dulu saya mendapat informasi dari rekan ini. LSM juga. LSM, tapi bukan LSM ya, LSM saya dari gerak, dari sorak, dari yang hal seperti itu, dari walhi kan. Yang khusus ini belum ada. Oke, makasih Pak. Ini kita segmen berikutnya soal ini pengalaman Bapak. Pengalaman menarik juga kami mau mendengar Pak soal menjadi hakim tipikor. Sudah berapa tahun Pak jadi hakim tipikor Pak? Sudah 2 tahun. Yang bisa dibagi aja Pak. Ya, yang secret jangan dibagi Pak. Ya, sudah 2 tahun. Jadi saya alhamdulillah itu ya akan berkat Allah semua ya. Yap. Nah, sebelum berakhir saya di ombudsman, dibuka informasi ada penerimaan hakim tipikor, hakim ad hoc tipikor. Ya, seleksi semua di Mahkamah Agung. Mendaftar saya. Nah, enggak ada perencanaan awal, sebelumnya enggak tahu pun saya. Ada diberitahu, yang beritahu juga rekan kita di kampus ya. Pak Insa WA. Ini buka hakimnya. Saya daftar. Daftar semua, sudah saya daftar hari terakhir malah saya. Berangkat ke Simulu. Dari antar berkas ke kantor, saya suruh antar sama staf, antar berkas ke kantor pengadilan tinggi, terus berangkat ke Simulu. Tindak lanjut lah. Ikut seleksi di Jakarta, ikut semua, alhamdulillah lulus. Jadi akhirnya saya di ombudsman tidak sampai 10 tahun. Memang 2 periode tapi tidak sampai 10 tahun. Beberapa bulan belum habis saya sudah pindah ke Mahkamah Agung. Di praktis itu perjalanan karir saya memang agak zigzag ya. Tapi antara hakim ini hakim tinggi, hakim di paling tinggi. Jadi kan beda dengan hakim dia kan perkara-perkaranya juga beda kan. Saya hanya menangani perkara banding. Artinya perkara yang sudah putus di tingkat PN. Kalau mereka tidak puas, apakah jaksa atau terdakwa tidak puas, ajukan banding. Nah, itu banding ke pengadilan tinggi. Jadi saya ada di pengadilan tinggi. Ini perjalanan karir yang apa ya? Memang antara ombudsman dengan hakim tipikor ada kaitannya. Ada benang merahnya lah. Di mana itu? Ombudsman itu salah satu fungsinya kan untuk mencegah adanya maladministrasi. Maladministrasi itu pintu masuk untuk korupsi. Makanya saya sebetulnya sebagai hakim tinggi tipikor enggak terlalu baru juga. Enggak sulit-sulit kali lah gitu kan. Ya. Karena sudah malah ada banyak perkara-perkara pada tahun yang lalu. Itu sudah saya ingatkan. Ini tidak boleh, ini akan ada temuan. Ternyata waktu saya ke sini sudah ketemu perkara-perkara itu. yang dulu Bapak pernah mengingatkan waktu ombudsman. Ketemu jadi kan. Jadi ada itulah ada benang merah ya antara maladministrasi dengan korupsi. Jadi awal daripada korupsi itu pada maladministrasi. Catatannya tidak betul. Pelayanannya tidak bagus. Dana dikelolanya tidak sesuai aturan. Itu kan semua perbuatan ya. Maladministrasi sebetulnya itu. Kalau dari segi kasus Pak, jumlah kasus kemudian keunikan kasus bagaimana? Ya, yang macam-macam. Bapak tangani atau yang Bapak rasakan? Saya terus menangani kasus tipikor. Tidak ada perkara lain. Perkara korupsi kan ada yang besar, ada yang kecil, kerugian negaranya. Ini ada yang sampai hampir 50 miliar nih kerugian negara kan. Ada yang hanya cuman 300 juta. Ada yang 1 miliar, beda-beda lah. Ya, dan sebagian besar kasus itu banyak kalau di Aceh korupsi desa. Dana desa. Korupsi dana desa. Ya Tuhan. Sebagian besar itu. Dana desa. Dana desa. Jadi dari misalnya 10 itu setengah itu dana desa. Ada setengah atau lebih mungkin. Aduh. Dana desa. Jadi ini harus jadi ruang peringatan juga untuk para kepala desa. Ya. Saya tahu kan karena di pengadilan tinggi saya juga sebagai hakim humas.
Oh. Jadi ada SK khusus ya sebagai hakim humas yang mengurusi informasi-informasi begini. Ya. Di pengadilan tinggi di Aceh ini hukuman pidana mati yang terbanyak ada di kita di Indonesia. Di Indonesia Ya, kasus korupsi. enggak pidana mati, Pidana narkoba, mati, itu narkoba. Kalau korupsi kita enggak terlalu ya jumlah atau kuantitatifnya banyak tapi angkanya enggak banyak dibandingkan dengan kalau yang lain. kalau pidana mati secara umum Aceh. Aceh narkoba. Tahun kemarin kita menghukum mati kami kayak kita Ya. menghukum mati 26 orang Kasus narkoba. kasus narkoba. Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Banda Aceh menghukum mati 26 terdakwa. Tahun 2022 menghukum mati 21 terdakwa. Tahun 2021 menghukum mati 19 terdakwa. Jadi ada tren meningkat terus. Jadi hukuman itu enggak menjadi pelajaran. Nah, sebenarnya. itu dia. Jadi sepertinya begitu ya. Sepertinya hukuman enggak begitu ngaruh. Jadi apa solusinya, Pak? Ini mengerikan, Pak. Inilah yang sedang sedang dipikirkan apa. Ternyata hukum itu bukan segala-galanya. Jadi ada mungkin yang dihukum berat, dia sudah mati apalagi. Ada hukuman di atas itu. Tapi dampaknya trennya malah meningkat kan? Atau jangan-jangan mungkin mereka nggak dapat informasi hukuman mati itu, Pak. Mungkin juga saling tidak kan, tapi saya sebagai humasnya Pengadilan Tinggi sudah memberikan itu. Malah pernah di Kompas malah. Itu pasti jadi berita nasional, Pak. Kalau sudah seluruh hukuman mati terbanyak itu dari Aceh untuk kasus narkoba. Makanya hakim yang ditempatkan di Aceh pertamanya shock mental dulu. Karena kasusnya gede-gede semua, Pak ya. Kalau hakim di Pengadilan Tinggi di Jawa ya, katakanlah Jakarta lah, PT DKI ya kan. Kan barang buktinya hanya beberapa puluh gram. Kan kita jutaan gram, Pak. Pernah ada barang bukti 1,7 juta gram. Karena kan hukuman mati itu gram, di atas 5 gram. Ini 1.700.000 gram. Ini baru-baru ini lagi 110.000 sekian gram. Jadi luar biasa. Jadi barang bukti terbanyak itu ada di sini, ada di Aceh. Ini mengerikan, Pak. Kalau biasa pemain sabu itu basisnya di kampung, artinya memang berangkat dari kampung, lama di kampung, kemudian menjadi pemain. Itu yang untuk sabu. Yang untuk korupsi tadi yang Bapak sebutkan itu adalah kecil. Desa. Di mana area? Kan di kampung juga. Di kampung juga. Ini bahaya, Pak. Jadi ada kerawanan di kampung kita. Nah sekarang ada enggak peneliti yang memfokus kajiannya ada apa di kampung? Ada apa dengan kampung? Bagaimana memudayakan kampung? Jadi kampung, kalau kita baca-baca teori, Bapak juga kan penelitiannya kampung juga kan. Jadi yang dulunya kita dianggap kuat, kohesi sosial kita, adat kita, basisnya kampung, kekerabatan kita kuat, keluarga besar kita, sistem kaum kuat. Nyatanya kampung memproduksi sekarang ini. Nah, mengapa bisa begini? Nah, ini kan muncul kalau kita kembali kepada teori etnosentris ya. Ki Bandu menananu, menamanya ke mana? Ya, itu. Maka saya kehilangan kalimat, Pak, untuk karena tahu ini, Pak. Artinya, Pak, berarti ke depan kampus kemudian juga barangkali elemen yudikatif ya, eksekutif juga itu harus betul-betul memberi pencerahan untuk komunitas terkecil kita kampung. Jadi pembangunan itu harus dimulai dari kampung. Dan nggak boleh simbol-simbol, Pak. Harus substansi, Pak. Gimana, Pak? Sepakat, Pak? Ya. Karena ini kita kebanyakan simbol, Pak, di kampung. Betul. Ya kan? Dan kita mengajarin orang kampung untuk tanda kutip berbohong-bohong juga. Padahal jadi saya dapat informasi banyak pemerintah kampung malah takut kepada agen-agen narkoba ini. Takut kepada pemain itu takut. Jadi nggak bisa mereka ini mereka harus dibuka ruang. Ini kan mesti ada sosialisasi kepada ditambah lagi karena kerja. Ada kemiskinan, nggak ada kerja. Disuruh antar sebentar nih
satu paket atau amplop ini ke sana. Ini duit 200.000 kan? Dan dianggap itu secara agama pun nggak masalah. Itu dia. Sepertinya kita harus mendorong juga, Pak. Harus mendorong juga ilmuwan dan agamawan untuk kampanye kolektif bahwa itu dosa besar menjadi pelaku agen narkoba itu. Kan dianggap seperti tidak dosa ya. Itu masalah. Jadi agen narkoba itu walaupun sudah kemudian misalnya penjara 10-20 tahun, pulang kampung biasa aja. Biasa aja. Apalagi dia selama dia itu banyak menyumbang. Itu malah. Orang yang nyumbang sana, bangun jalan nyumbang dia lagi, bangun lorong nyumbang dia lagi, bangun pagar menasah nyumbang lagi. Hari ulang tahun anak-anak perlu bola voli nyumbang lagi, perlu baju nyumbang lagi. Nama dia baik di kampung. Betul. Padahal uang dari uang haram. Itu. Jadi hal begitu emang ya mesti ada upaya lah ya, upaya yang mendasar, upaya untuk menolak narkoba. Dan itu harus by design, Pak ya. Nggak boleh sporadis lagi. Secara hukum ini perbuatan seperti kan masuk white collar crime. White collar crime artinya apa ya? Kejahatan kerah putih. Bukan kejahatan jalanan. By design kejahatannya. Bukan blue collar. Kalau misalnya kejahatan jalanan kan seperti kenakalan remaja. Copet, ngerampok, mencuri, begal, ini kan kejahatan kelas kaki 5. Itu nampak meresahkan. Kan warga resah, ada kejadiannya, warga resah. Seakan polisi tidak ada. Kalau ada kejadian copet, ada apa nih. Tapi kalau kejahatan narkoba kan tidak kelihatan merusak warga langsung. Secara fisik. Kan rusak warga kan jangka panjang. Jangka panjang. Misalnya ada 1 kilo sabu, berapa ribu orang korban? Kan bisa dihitung itu. 1 kilo sabu itu bisa digunakan oleh berapa 1.000 orang. Berarti kasus sabu itu bertonton di Aceh. Bertonton. Itu sabu, belum lagi kita bicara ganja. Ganja bagaimana solusinya? Dicabut aja kan dia tumbuh lagi. Dicabut ke anak-anaknya kan itu. Kita ikut menyaksikan, Pak. Kalau ganja. Jadi makin dicabut makin tumbuh lagi nanti. Dicabut ini hari. Kan? Bulan depan udah tumbuh. Kesuburan. Berapa bulan ini udah panen lagi di situ. Udah dicabut dibakar. Makin subur lagi. Dan menurut kasus yang Bapak terima itu dominannya itu di Aceh wilayah mana, Pak? Kalau bicara kasus narkoba yang hukuman mati. Pesisir lebih banyak. Pesisir timur ya. Pesisir timur. Tengah barat kurang. Tapi sekarang sudah mulai juga. Sudah mulai. Karena kan, barat. Kan tutup di situ tutup. Karena ada sengre daerah timur ini sudah dijaga tutup. Mereka muncul di sana. Muncul dari barat selatan, muncul di sana. Karena dari Jazirah Arab sekarang. Narkobanya bukan lagi dari Malaysia, ini dari sana, dari Iran, dari apa? Oh gitu. Dari Afgan ya. Jadi mengandalkan polisi sendiri tidak bisa juga. Nggak bisa. Mesti angkatan laut terlibat karena kan di laut ya. Mesti mereka ikut pantau. Berarti skripsi atau tesis atau disertasi judul-judul soal kontribusi desa, peranan petua desa, sepertinya harus ditinggalkan itu, Pak. Itu kajiannya itu masa dulu Bapak. Masa lalu itu. Masa dulu Bapak. Masa lalu. Tapi sekarang nggak bisa, Pak. Sekarang mesti peredaran sabu di desa. Ya kan, agen sabu desa, toki desa, kan mesti kalau sekarang mesti itu. Bisa skop kecil dulu, lama-lama nanti bisa jadi lebih besar. Dengan snowball teori atau dengan snowball technical kan ada snowball metodologi dalam riset itu. Dengan grounded riset bisa. Etnografi bisa. Jadi artinya secara kita memang sedang masa tidak baik-baik saja ini. Super nggak baik. Aceh tidak baik-baik saja. Sudah miskin, jahat lagi, kan lengkaplah penderitaan kita. Korupsi juga tinggi. Jadi ini terus yang paling bahaya belakangan, Pak, kasus seksual. Ya itu juga tinggi. Itu sudah tinggi, memalukan lagi. Memalukan. Saya baca kemarin seorang riset ya, perempuan, doktor, ya, dia teliti. Saya pertegas, saya tanya, saya WA, ya Pak, ada 1.000 orang homoseks. Coba bayangkan, bukan 1-2 orang. Jadi banyak homoseks sudah muncul di Aceh, kaum Nabi Lut ini, luar biasa.
Masya Allah. Kan ngeri ini, kan memalukan ini. Yang ini nanti dia apa? Jadi saya bisa bayangkan, apa betul ada seperti itu? Di Aceh muncul laki suka dengan laki-laki. Dia pertegas lagi. Ya betul Pak. Nah, Kajian lagi. didukung oleh data-data. Jadi kita berharap apa ya? Kalau kita tidak lakukan perubahan, tidak sekarang, ya. Kalau tidak sekarang, itu ke depan sudah makin rusak, lebih payah lagi. Nah, makanya insya Allah ICIMI akan melakukan secara diskusi terkait hal yang sifatnya aktual, kontemporer ini. Ya, hasilnya kemana bisa pakai kalau kita sudah dengungkan pada pemerintah ini awasi. Jadi kita nggak boleh lagi sebetulnya diskusi konsep yang abstrak di awal-awal teori, karena masalah kita sangat dekat dengan kita, Pak. Nah, itu cukuplah untuk ujian sesama dokter aja. Karena kita sekarang sudah harus berkaji pada berangkat dari fakta bagaimana solusinya. Betul. Dari fakta, harus berangkat dari fakta sekarang. Karena fakta itu dekat sekali dengan kita. Dekat dengan kita. Itu sesuatu yang dulu kan kita nggak kenal, nggak tahu, Pak. Malah itu kita saksikan di luar kan hari ini. Coba bagaimana mungkin ya bisa sampai hati seorang ibu berboncengan dengan anak gadisnya, sampai hati ditolak dan diambil barangnya di Aceh, dekat dengan kita. Kan nanti pikir dulu seperti itu, ada orang Aceh bisa berbuat seperti itu dulu. Anak kandungnya. Dia dengan anak kandungnya, kedua datang orang jahat, anak muda jahat, tolak, motornya jatuh, Diambil. Nanti kan bejat sekali anak tuh, walaupun dia masih muda. Sampai ke polisi udah dia masuk kategori kejahatan anak-anak. Perbuatannya kan, sehingga dirawat di rumah sakit. Ya, belum lagi trauma. Akhirnya orang nak mau lewat jalan itu lagi gara-gara ada kejadian itu satu orang. Dulu enggak pernah terdengar begitu. Karena Aceh itu lawannya bukan preman-preman seperti itu. Betul. Lawan Aceh itu kan orang bersenjata. Betul. Ya kan? Dalam konflik Aceh kan kita lawan orang bersenjata. Ya. TNI, Polri, aparat negara. Nah, anak orang Aceh lawan gembel gitu kan. Itu mendidih hati. Sehingga ada ide-ide nyata, kalau ketawa kita bakar hidup. Sampai ke situ, jadi hukum rimba berlaku, Pak. Nah, kalau itu sudah seperti itu kan sudah panik, tidak dipercaya lagi pada aparat pemerintah. Ya. Kalau kita dorong seperti itu, untuk apalagi polisi. Nah, makanya polisi harus bekerja ekstra keras terhadap kejahatan jalanan ini, harus mencegah sekuat-kuatnya. Tidak bisa tidak. Betul. Dan sampai Aceh dikenal tidak tertib, tidak aman lagi. Betul. Kalau tidak aman, kita apa yang kita andalkan? Sekarang kita andalkan Aceh termasuk salah satu sumbangan pendapatan Aceh kan dari turis. Orang datang ke sini. Ya. Datang ke sini, dia malam-malam dia nongkrong minum kopi kan. Makan mie Aceh malam-malam, ramai orang luar datang sini. Kalau kuliner kita mantap. Mantap kan? Datang luar ke Aceh, datang dia berangkat Jumat sore, dia nikmati kehidupan sini 1-2 hari, kemudian pulang balik dengan alasan bahwa Aceh itu aman, makanannya enak, harganya murah-murah. Tapi kalau sudah Aceh tidak aman kan tidak datang lagi orang. Yang rugi siapa? Kan kita juga secara keseluruhan. Nah, makanya dalam hal itu upaya penjagaan terhadap kejahatan-kejahatan jalanan itu mesti diupayakan maksimal. Ya. Tidak boleh dianggap remeh lah. Ya. Pak, khusus pemerintah Aceh misalnya, dalam merespon 2 temuan yang Bapak sebutkan tadi soal korupsi di kalangan desa yang meninggi, kemudian juga peredaran narkoba yang dibuktikan dengan hukuman mati yang juga makin tahun makin tinggi. Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah by plan by activity? Ya, itu mesti beda ya, bisa dua ya. Kalau urusan narkoba, nah itu memang yang di depannya adalah aparat penegak hukum. Ya, mulai dari polisi, BNN dan seterusnya itu di depan. Tapi sektor pemerintah juga harus mengambil peran di sektor pendidikan. Jadi anak-anak sekolah itu mesti dari awal diberitahu, jangan lakukan seperti ini. Keluarga harus berperan.
Ini kan kalau keluarga tidak terlibat, sekolah tidak terlibat, tidak peduli pun akhirnya anak-anak jadi kacung narkoba. Nyentat hal yang kecil. Kan di rumah dia hanya dapat jajan 5.000, di situ dikasih 100.000, kan sudah senang sekali dah. Antar barangnya ke sana semua kasih uang 100.000, akhirnya kan itu perangkap. Kemudian dijelaskan juga apa manfaatnya ini, bagaimana risiko penggunaannya dan seterusnya. Jadi mesti ada kolaborasi, ya, ada koordinasi bersama antara pihak aparat hukum dengan instansi pemerintah, ya, khusus yang menangani bidang-bidang ini terkait dinas sosialnya, mungkin kesehatan, pendidikan dan kawan-kawannya. Harus bersama-sama begitu. Nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa andalkan kepada hukum saja, nggak bisa. Hukum itu terakhir malah. Terakhir, apalagi kami. Ya. Penegakan ujung terakhir, penegakan hukum benteng terakhir ada di pengadilan. Ya. Kalau untuk pidana kami sebut dengan namanya ultimum remedium. Kalau sudah tidak selesai urusan baru bawa ke kami. Tapi secara umum kan kita sudah aman sekali hari ini di Aceh, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Dan pemilu kemarin kan sukses juga, walaupun Sukses. kita di Aceh menangnya Anies kan. Ya itu lain. Itu lain. Yang penting kan Tapi sukses. secara ini kan berjalan dengan baik. Nah, tidak ada insiden. Dan Kapolda mengakui itu, kan, paling sukses dan nyaman mereka kan sukses, tidak ada masalah lah. Ya. Tidak ada terdengar pun bakar sana bakar sini kan tidak ada. Ya. Soal menang siapa itu soal pilihan raya. PPR. Ada satu hal sebetulnya, ya, Aceh ini mengapa jadi seperti ini, itu karena lapangan kerja itu yang perlu Didorong. itu yang perlu didorong itu. Karena kalau tidak ada itu kan menjadi sumber kemiskinan. Anak kerja, udah nggak tahu kerja apa. Sawah nggak punya kebun, sawah nggak punya kebun, tidak ada tambang pun tidak ada, nggak ada pekerjaan sehingga. Atau kita jangan-jangan durhaka, Pak. Gimana ya? Durhaka karena ini kan Aceh ini besar karena spirit entrepreneurnya, Ya, pedagangnya. ya. Tiba-tiba kita ini mau jadi pekerja semua, nggak mau jadi pedagang. Ya, itu. Itu barangkali ada nggak kita karma itu, Pak? Bisa jadi kan. Tapi yang penting etos kerja mesti ditumbuhkan Di mana saja. Di mana saja kan. Tidak mesti di satu daerah tertentu, di semua daerah Aceh mesti kita tumbuhkan semangat kewirausahaan. Ya. Ini semua sarjana bermimpi menjadi pegawai negeri. Tidak ada yang jadi piara bebek, Ya. piara ayam, piara ikan, kan yang buka usaha pakai. Ada semua itu. Di sektor entrepreneur itu kita nyaris tertinggal. Nah, prakarya kita ini buat sarung ini misalnya. Ya. Ini dari Aceh buat sarung ini kan ada. Ya, kan? Mesti buat sarung ini ada di luar. Apa ya hanya buat sarung ini? Dulu sekali terkenal lah Aceh cincin batu. Cincin. Nah, benar-benar begitu. Dimunculkan lagi sehingga selalu ada kreasi-kreasi. Aceh perlu juga ada industri sepatu misalnya, industri rumah tangga buat sepatu, kan buat apa cincin yang bagus-bagus di Aceh. Mas kita dengar banyak di Aceh. Ya. Tapi orang yang Tapi miskin. cincinnya kita impor di luar, ya kan? Nah itu jadi mesti ada kita temukan semangat kewirausahaan, ya di berbagai daerah. BLK Balai Latihan Kerja mesti dioptimalkan kembali. Betul. Dan sekarang ini pekerja sektor apa ya, Mas? Sektor yang muda-muda ya, sektor muda itu kan banyak datang dari luar. Iya, Pak. Ya kan? Iya. Ada misalnya pekerjaan besar, proyek besar, itu tukang-tukangnya yang kerja banyak orang luar, orang Aceh jadi penonton. Dan ini sabu tadi, Pak. Nah, itu. Jadi itulah mesti diupayakan ada pekerjaan, mesti diupayakan orang Aceh itu mesti bekerja. Baik. Orang Aceh tidak boleh duduk-duduk. Anak muda Aceh pagi mesti bekerja apapun dia. Saya teringat sekali inspirasi Pak Nurdin Abdul Rahman, Bupati Pidi, ya, tahun 86. Waktu beliau bupati, saya melihat sendiri. Saya melihat sendiri barengan beliau dengan jeepnya Toyota Hardtop turun, ya, menanya anak-anak muda, kenapa duduk kalian semua di sini? Dia marahin, itu sawah tuh, kerja cangkul. Kamu mana sawah kamu? Sana kerja. Baik lu tengok menjaga itu. Ini mesti ada figur pemimpin yang begitu, yang dekat dengan rakyatnya.
yang bisa bercanda dengan rakyatnya. Berani turun dia minta rokok pada rakyatnya. Ya. Bukan menara gading, bukan terpisah. Pemimpin itu harus menyatu dengan rakyat. Dan mesti duduk dia di suatu tempat tertentu yang rakyat mesti. Dan pilkada Aceh beberapa bulan lagi Pak untuk gubernur. Ada sosok-sosok yang seperti Pak Nurdin dan sejenis setipe seperti itu Pak untuk membawa Aceh ke alam yang lebih baik. Insya Allah akan ada. Insya Allah akan ada. Kan? Insya Allah akan ada. Kita optimis lah ya. Ya. Insya Allah akan ada. Ya. Kalau tidak optimis bagaimana ini sudah kadung seperti ini. Ya. Baik, makasih Pak Dr. Taqwadin SAMS. Luar biasa, itu juga luar biasa nih Bapak. Ini saya hari ini Pak seperti kuliah juga 2 SKS nih menerima bahan dari Bapak. Jadi banyak kali Pak diskusi kita, tapi yang pasti ini diskusi memang sangat general Pak, kita enggak satu fokus, tapi setidaknya ini menjadi ruang ruang edukasi kita bersama juga. Baik. Baik Pak Taqwadin, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Pak. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.